Selamat datang di Novela Channel. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novela Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 174, bersama Novela Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Memasuki lembah, Nathan Lewis menemukan bahwa seluruh lembah sangat luas, dan ada bangunan yang padat, yang berkali-kali lebih besar dari desa Miao. Namun, yang mengejutkan Nathan Lewis adalah masih banyak orang biasa berlarian di lembah Dewa Obat, dan ada cukup banyak anak yang bermain dan bermain. Tidak semua orang adalah seniman bela diri, dan tidak semua orang tahu cara membuat alkimia. Melihat ekspresi bingung Nathan Lewis, Gustav Dier menjelaskan, "Saudara Nathan, ada puluhan ribu orang di lembah Dewa Obat kami, tetapi tidak semua orang pandai seni bela diri, dan tidak semua orang pandai alkimia. Sepertinya desa besar." Setelah itu, Gustav Dier mengikuti Nathan Lewis dan berbicara tentang sejarah lembah Dewa Obat, dan baru pada saat itulah Nathan Lewis menyadari bahwa lembah Dewa Obat tidak semisterius dan menakutkan seperti yang dikabarkan. Faktanya, lembah Dewa Obat dulunya adalah beberapa penduduk desa yang melarikan diri dari perang dan menemukan lembah ini, jadi mereka menetap di sini dan hidup damai dengan dunia. Meski tersembunyi di sini, namun tidak sepenuhnya terputus dari dunia luar, lambat laun beberapa master seni bela diri yang bosan dengan dunia sekuler, dan beberapa penganut kultivasi yang mengabdikan diri pada kultivasi, juga menemukan tempat ini. Segera beberapa orang di sini belajar seni bela diri, dan beberapa belajar kultivasi, dan formasi di lembah Dewa Obat ditata pada saat itu, dan telah melewati ratusan tahun. Dan 100 tahun yang lalu, seorang lelaki tua datang ke lembah. Lelaki tua itu memiliki keterampilan medis yang sangat baik, dia dapat mengusir roh jahat dari orang-orang di lembah. Segera, banyak orang mempelajari keterampilan medis dan alkimia dari lelaki tua itu, dan secara bertahap banyak orang berbakat juga mempelajari keterampilan medis dan keterampilan alkimia yang luar biasa, dan umur orang-orang di lembah Dewa Obat juga telah diperpanjang. Pada akhirnya, lelaki tua itu berkata bahwa dia pergi untuk mundur, dan tidak ada jejak. Sekarang tidak ada yang tahu apakah lelaki tua itu hidup atau mati, dan nama lembah Dewa Obat juga dimulai sejak saat itu. Setelah lelaki tua itu menghilang, orang-orang dari lembah terus pergi keluar untuk menemui dokter, membuat alkimia, dan mendapatkan beberapa perbekalan. Beberapa orang merasakan manisnya dunia luar yang penuh warna dan memilih untuk tetap berada di luar untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan. Lambat laun, dunia luar beberapa orang menyebut lembah ini lembah Dewa Obat, dan orang-orang di lembah juga menyebutnya demikian. Lembah Dewa Obat bukanlah nama yang disengaja. Tuan Nathan, alasan mengapa peraturan di lembah kami tidak mengizinkan orang luar masuk dengan mudah adalah karena mereka takut setelah orang-orang itu tahu bahwa lembah Dewa Obat tidak begitu misterius, mereka akan melawan lembah Dewa Obat. Pada saat itu, orang-orang di lembah ini akan menderita. Hiro Yugen mengikuti Nathan Lewis dan menjelaskan. Nathan Lewis mengangguk. Ada begitu banyak orang biasa di lembah Dewa Obat, dan banyak orang tahu bahwa ada banyak obat mujarab di sini. Jika niat jahat benar-benar muncul, orang-orang di lembah itu akan benar-benar menderita. Orang-orang memiliki motif tersembunyi. Di hadapan kepentingan besar, banyak orang akan kehilangan akal. Terutama yang disebut pejuang, keinginan mereka untuk kekuatan melebihi orang lain. Gustav Dier memimpin Nathan Lewis dan yang lainnya menuju aula utama di tengah lembah. Aula utama terbuat dari batu biru, dengan area yang sangat luas dan tinggi lebih dari 20 meter, itu adalah bangunan terbesar dan tertinggi di seluruh lembah. Berjalan jauh ke pintu masuk aula utama, Hiro Yugen berhenti. Tuan Nathan, masuklah dengan tetua agung. Ini kuil pengobatan, dan hanya tetua yang bisa masuk. Saya akan menunggu di luar. Nathan Lewis mengangguk, mengikuti Gustav Dier ke kuil pengobatan. Dia melihat aula dipenuhi asap, dan ada banyak pembakar aromaterapi di sekitarnya. Asapnya memiliki bau herbal yang samar, tetapi setelah menciumnya, cukup menyegarkan. Dan di tengah aula utama terdapat tripod tembaga setinggi manusia. Tripod tersebut masih mengepul, dan ada beberapa orang di sekitarnya yang terus-menerus menambahkan berbagai bahan obat ke dalamnya. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Beberapa orang melihat Gustav Dier kembali,
buru-buru meletakkan pekerjaan mereka, dan semua datang untuk menyambutnya. Tetua Agung, apakah ahli yang Anda sebutkan telah diundang? Jika Anda dapat membantu kami mempraktikkan ramuan tingkat bumi, pemilik lembah pasti akan senang, salah satu lelaki tua berjubah hitam bertanya. Orang ini juga sesepuh lembah Dewa Obat, peringkat ketiga, dan tidak ada seorang pun di bawah sesepuh yang dapat muncul di sini. Tetua ketiga, mari kita lihat bagaimana kita bisa menyelamatkan gadis ini. Gustav Dier melangkah ke samping, dan Nathan Louis muncul di depan mereka sambil menggendong Abigail. Para tetua tertegun sejenak, dan memandang Nathan Louis dengan heran. Tetua, ini kuil pengobatan. Tidak ada yang bisa masuk kecuali kami dan pemilik lembah. Bagaimana Anda bisa membawa orang luar masuk? Jangan bicarakan itu, aku akan menjelaskannya padamu nanti. Mari kita lihat apakah aku bisa menyelamatkan gadis ini, kata Gustav Dier dengan cemas. Dia tahu bahwa selama Abigail diselamatkan, Nathan Louis akan berutang budi pada lembah Dewa Obat. Dalam hal ini, jika Nathan Louis diminta untuk membantu lembah Dewa Obat memperbaiki obat, Nathan Louis akan terlalu malu untuk menolak. Melihat Gustav Dier seperti itu, beberapa tetua menatap Abigail di pelukan Nathan Louis tanpa berkata apa-apa. Seorang lelaki tua dengan wajah aneh memberi Abigail denyut nadi, lalu menggelengkan kepalanya dengan wajah jelek dan berkata, organ dalam gadis ini telah terluka parah, dan tidak mudah untuk menyelamatkan hidupnya. Jika saya menebak dengan benar, Anda memberi pil penopang hidup gadis ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Wajah Nathan Louis membeku setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dia telah menggunakan kekuatan spiritual untuk mempertahankan hidup Abigail. Sekarang dantian Nathan Louis kekurangan kekuatan spiritual, jika dia ingin menyelamatkan Abigail, dia harus kembali ke kondisi puncaknya. Meskipun aura lembah Dewa Obat relatif penuh saat ini, itu tidak ada artinya bagi Nathan Louis. Aura tersedot ke dalam tubuh, seperti batu yang tenggelam ke laut. Penatua kedua, di mana Tuan Lembah? Bukankah Tuan Lembah memiliki pil pengembalian surga yang dapat menghidupkan kembali orang? Jika gadis ini memakannya, dia pasti akan diselamatkan. Gustav Dier bertanya pada lelaki tua itu dengan wajah aneh. Penatua, apakah Anda tidak demam? Penatua kedua tertegun, kalau begitu pil surgawi adalah harta paling berharga dari pemilik lembah. Anda membiarkan pemilik lembah memakannya untuk wanita yang tidak relevan ini. Mungkinkah? Mengapa itu tidak relevan? Gadis ini adalah teman dari saudara Nathan, dan saudara Nathan adalah ahli yang saya temukan yang dapat memurnikan pil tingkat bumi. Gustav Dier menunjuk ke Nathan Louis, saudara Nathan tidak hanya unggul dalam kekuatan, tetapi juga mampu membunuh ranah tertinggi Master Beladiri, dan teknik pilnya luar biasa, mampu memurnikan pil tingkat bumi. Yang terpenting adalah formasi yang dipahami oleh saudara Nathan, formasi psikedelik di pintu masuk lembah Dewa Obat. Saudara Nathan melihatnya sekilas. Mendengar kata-kata Gustav Dier, beberapa tetua memandang Nathan Louis dengan takjub, seolah-olah melihat alien. Penatua Gustav, Anda tidak bercanda dengan kami, kan? Anak ini baru berusia 20 tahun, dan dia belum kehilangan semua lanugonya. Kami mungkin sebaik yang Anda katakan. Bahkan jika dia berlatih alkimia dari rahim, tidak mungkin baginya untuk berlatih alkimia. Penatua ketiga sangat tidak percaya. Penatua ketiga benar. Bagaimana mungkin anak ini bisa berlatih pil tingkat bumi di usia yang begitu muda, dan kekuatannya sekuat yang Anda katakan? Anak ini dan gadis ini mungkin adalah kerabat keluarga Anda, bukan? Apakah Anda mengatakan itu dengan sengaja? Penatua kedua juga memandang Gustav Dier dengan tak percaya. Jika Anda tidak mempercayai saya meminta saudara Nathan untuk mempraktikkan ramuan tingkat dasar untuk Anda di tempat. Saya, Gustav Dier, telah berbohong selama bertahun-tahun. Gustav Dier sangat marah ketika dia melihat itu orang-orang ini tidak percaya padanya. Penatua Gustav, Nathan Louis buru-buru memanggil untuk menghentikan Gustav Dier. Maaf, saya tidak bisa mempraktikkan janji tingkat dasar yang Anda sebutkan. Saya hanya bisa berlatih beberapa pil pengembalian besar biasa, pil pengembalian kecil dan sebagainya. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.